Shalom saudara, Renungan Harian Keluarga, hari Kamis, tanggal 15 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK hari ini mengangkat tema, wariskanlah perintah Tuhan kepada anak-anak, cucu, cicit. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Ulangan 4 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pemimpin, Musa menyadari bahwa ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, mereka akan berhadapan dengan tantangan iman karena mereka berhadapan dan hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, sebelum waktu kematiannya dan sebelum pergantian kepemimpinan darinya kepada Yosua sebagaimana perintah Tuhan, Musa meninggalkan suatu warisan yang nilainya kekal untuk kehidupan penerusnya dan seluruh umat Tuhan. Warisan tersebut termuat dalam perkataan-perkataannya yang mengandung perintah Tuhan untuk diwariskan kepada anak cucu cicit bangsa Israel. Musa menasihati dan meminta bangsa Israel untuk mengingat Tuhan dengan segala ketetapan dan ke-10 firman-Nya untuk diberitahukan serta diajarkan kepada kaum keturunan di negeri kemana mereka pergi dan mendudukinya. Itu dilakukannya agar tidak hilang dalam ingatan mereka. Bangsa Israel telah melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehadiran dan kuasa-Nya pada saat pemberian ke-10 firman yang dituliskan dalam 2 loh batu. Bahkan pekerjaan kuasa tangan Tuhan yang besar dan dahsyat telah dialami untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita berkewajiban meneruskan pengetahuan dan penglihatan mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, perintah dan hukum-hukum Tuhan kepada angkatan selanjutnya, agar mereka mengasihi Tuhan dan tidak terputus dari kasih karunia-Nya. Terlebih lagi di era milenial pada saat ini, kita menghadapi generasi Z dan juga generasi Alpha, di mana banyak sekali tantangan dan cobaan yang rentan menjauhkan mereka dari iman percaya kepada Tuhan. Untuk itu, hidup takut akan Tuhan dengan mencintai firman-Nya patut menjadi warisan rohani bagi anak cucu cicit kita, supaya semua pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang dahsyat tidak dilupakan. Keluarga kita adalah tempat yang utama untuk menanamkan nilai-nilai kekristenan,
karena dari keluargalah lahir anak-anak, cucu, cicit sebagai generasi baru, pewaris cita-cita dan perjuangan bagi masa depan gereja dan bangsa. Peranan keluarga sebagai tempat persemaian benih-benih iman harus diperkuat. Perkuatlah itu dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan berbagi kepada anggota keluarga kita. Dari keluarga yang tangguh iman, maka lahir gereja dan bangsa yang besar. Karena itu, wariskanlah perintah Tuhan dan keteladanan hidup yang baik bagi anak, cucu, cicit kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan hikmat-Mu, supaya dapat mewariskan perintah-perintah-Mu dan mengajarkan keteladanan hidup yang baik bagi anak, cucu, cicit kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.